Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reaksi pembatas. Jadi, apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaktan yang habis bereaksi dengan jumlah mol yang terkecil. Pada gambar di bawah ini, Anda dapat melihat adanya suatu reaksi antara 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Jadi di sini adalah sebelum reagen NO dan O2 bereaksi, dan ini adalah setelah bereaksi sempurna. Yang berwarna merah ini adalah gas O2 dan NO adalah bola biru dan bola merah. Nah, Anda dapat amati ketika setelah bereaksi dengan sempurna, ini ada yang tersisa. Yang diberi bulatan atau yang diarsir ini adalah adanya gas oksigen yang tersisa, di mana gas NO2-nya telah terbentuk. Ini adalah NO2. Nah, maka yang tersisa itu adalah oksigen yang merupakan reaksi berlebih. Nah, yang habis bereaksi di sini adalah NO. Maka NO disebut reaksi pembatas. Selanjutnya akan saya kasih contoh. gram NH3 dan 40 gram O2 bereaksi. Membentuk NO. Berapa gram NO yang terbentuk? Nah, kita jawab. Pertama kita buat dulu reaksinya di sini. Nah, berapa gram NO yang terbentuk bila 30 gram NH3 dan 40 gram O2 bereaksi? Kita buat reaksi persamanya dulu. Berarti di sini kita setarakan. Pertama, kita hitung mol dari NH3. Berarti massa NH3 dibagi massa molarnya.
dapat 1,77 mol NH3. Kemudian kita hitung mol O2 nya oksigen, jadi 40 gram O2 dibagi 32 gram per mol O2, hasilnya 1,25 mol O2. Nah, 2 kita bandingkan mol reaktan. Sesuai hubungan kemarin, berarti di sini 4NH3 itu sebanding dengan 5 mol O2. Nah, untuk membandingkan, bagi masing-masing mol ini dengan koefisiennya. Berarti di sini satu 1,77 per 4 dan 1,25 per 5. Nah, ini mana yang lebih kecil? Yang ini hasilnya adalah 0,44. Yang ini hasilnya 0,25. Nah, karena yang lebih kecil adalah yang ini adalah O2, maka yang habis bereaksi adalah O2. Karena dia perbandingannya lebih kecil. Nah, maka ini O2 ini adalah berarti reaksi pembatas. Tiga, baru kita hitung massa NO yang maksimum. Maka MNO adalah, kita pakai acuannya adalah, karena reaksi pembatasnya O2, maka acuannya adalah O2. Jadi 1,25 mol O2 dikali 4 mol NO, karena itu yang ditanyakan, per 5 mol O2 dikali 30,01 gram NO per 1 mol NO. Ini adalah massa molar. Maka jumlah NO yang terbentuk adalah 30,0 gram NO. Atau kita juga bisa cara lain. Seperti biasa, kita bisa membuat tabel mula-mula bereaksi sisa. Jadi kita di sini bikin reaksinya.
mula-mula bereaksi sisa atau setimbang. Maaf, ini setimbang. Nah, mula-mula molnya adalah 4 mol. NH3. NH3 ini kita tahu dia berapa mol tadi? Nah, 1,77 mol. Sedangkan O2 nya 1,25 mol. Ini belum ada, belum terbentuk. Untuk yang bereaksi berarti mol NH3 nya adalah 4/5 dikali 1,25. Maka ini 1 mol. Dan untuk O2 nya adalah 5/4 dikali 1,77. (2,21 mol). Nah, kita lihat di sini mana yang habis bereaksi. Ini sisa saat setimbang, dia sisa 0,77 mol, dan yang ini habis bereaksi. Nah, sesuai dengan yang tadi, maka O2 adalah reaksi pembatas. Nah, kita hitung NO yang terbentuk. Di sini berarti dia yang bereaksi untuk NO adalah 4/5 dikali maka mol NO yang terbentuk adalah 1 mol.
akan sama hasilnya dengan suhunya. NO yang terbentuk adalah 30 gram. Sekarang kita akan membahas tentang persen hasil. Nah, jadi dalam setiap eksperimen itu kadang jumlah produk. Jadi dalam eksperimen jumlah produk itu bisa sedikit atau banyak. Nah, ini apabila dibandingkan dengan teoritis, perhitungan teoritis di atas kertas. Nah, ini ada banyak penyebab. Nah, pertama, misalnya saat melakukan percobaan itu ada kendala teknis atau mekanis. Kemudian proses penguapan, nah kemudian saat percobaan masih banyak zat yang tertinggal di dalam larutan atau di dalam gelas kimia, atau adanya kompetisi pembentukan produk. Jadi ada produk sampingan. Nah, maka kita bisa merumuskan persen hasil adalah hasil aktual yang didapatkan dibagi hasil teoritis secara perhitungan di atas kertas dikali 100%. Perlu diingat, ini adalah persen hasil. Contoh, nah, 12 gram padatan fosfor ditambah dengan gas klor ini menghasilkan fosfor triklorida sebanyak 42,4 gram. Nah, ini kita buat reaksi setaranya, berarti 2P tambah 3Cl2 menjadi 2PCl3. Nah, ini pertama tentukan mol reaktan. NP-nya berapa? Berarti 12
gram dibagi 30,97 gram per mol. Hasilnya 0,3874 mol. Kemudian kita hitung mol Cl2, 35 gram dibagi 70,9 gram per mol. Hasilnya 0,4936 mol Cl2. Dua reaksi pembatasnya. Nah, ini boleh cara yang tadi, membuat tabel MBS-nya, mula-mula bereaksi setimbang, atau langsung kita bagi dengan koefisiennya, cari perbandingan yang terkecil. Setelah dibagi, reaksi pembatasnya itu adalah Cl2, di mana 0,4936 dibagi 3. Itu adalah 0,1645. Sedangkan untuk fosfor itu di 0,3874 bagi 2 hasilnya lebih besar. Maka ini reaksi pembatas. Nah, dari sini kita hitung jumlah massa PCl3 terbentuk. Maka karena reaksi pembatasnya Cl2, maka itu kita gunakan sebagai acuan. Jadi 35 gram Cl2 dikali 1/70 gram per mol dikali 2/3 mol PCl3 per 3 mol. Nah, ini Cl2 dikali massa molar 137,32 gram PCl2 dalam 1 mol. Nah, ini hasilnya adalah 45,2 gram PCl3. Nah, dari sini kita lihat yang terbentuk itu adalah hasil teoritis 45,2, sedangkan hasil aktualnya adalah 42,4. Maka kita bisa lihat persen hasilnya adalah 42,4 gram dibagi 45,2 gram dikali 100%. Ini PCl3, ini PCl3. Maka hasilnya adalah persen hasilnya diperoleh adalah 93,8%. Nah, itu normal. Jadi hasil percobaan itu tidak akan pernah mencapai 100%. Nah, apabila lebih dari 100%, itu adanya indikasi bahwa terdapat pengotor.